Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita belajar untuk menyelami cara Tuhan menolong umatnya. Dari meja sabda kita hari ini, Allah mengajak kita untuk melihat dan peka terhadap cara Tuhan mengungkapkan bagaimana Ia menolong umatnya yang membutuhkan pertolongan dan bantuannya. Bacaan pertama hari ini dari Kisah Para Rasul. Tuhan memakai seorang Gamaliel untuk melindungi rasulnya dari rencana jahat para imam masa itu. Gamaliel seorang guru dari mazhab Yahudi, dipakai Kristus untuk melindungi murid-muridnya. Gamaliel yang tidak percaya pada Kristus justru dipakai untuk melindungi murid-murid Kristus. Saya kira para murid sendiri tak pernah membayangkan bahwa mereka suatu kala akan dilindungi oleh orang yang bukan pengikut Kristus, yaitu seorang Rabi Farisi. Tapi begitulah cara Tuhan bekerja. Maka yang paling penting bagi kita adalah menyadari sekaligus juga membedakan dua fakta terkait dengan kepengikutan Kristus kita akan Kristus dalam pencerahan hidup kita. Fakta pertama bahwa apa yang kita ketahui, adalah bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya kekal abadi. Yang kedua, maafkan saya, bahwa karena Tuhan itu baik dan kasih setianya kekal, kita diajar bahwa apapun yang kita alami saat ini, mengandaikan kita tetap berpegang teguh pada kebenaran sabda. Fakta kedua adalah bahwa ada hal yang kita tidak ketahui. Hal yang kita tidak ketahui itu adalah terkait dengan cara Tuhan bekerja untuk mewujudkan kebaikannya bagi kita. Di sini yang paling penting adalah jangan pernah kita meragukan kebaikannya bagi kita. Tetapi juga sekaligus kita tidak boleh mengkapling atau mematokkan cara Tuhan bekerja. Kita mesti membiarkan Allah dalam independensinya sebagai Allah. Ia menyatakan kebaikannya bagi kita. Kita hanya perlu percaya bahwa Ia tak pernah akan meninggalkan kita. Demikian juga pada bacaan Injil. Melalui Injil hari ini, Yesus selalu menunjukkan kepada kita beberapa cara dan proses bagaimana Allah menolong kita. Ia mau melibatkan orang untuk mengambil bagian dalam karya pelayanan dan karya penyelamatan bagi umat manusia. Cara yang ditunjukkan Yesus hari ini lewat memberi makan 5.000 orang. Pertama-tama terkait dengan situasi dan kondisinya. Situasi dan tempatnya bukan pasar yang mudah untuk kita memperoleh sesuatu untuk dibagikan kepada orang agar makan. Juga bukan di rumah makan. Tidak juga bermodalkan duit yang cukup memadai. Semua berproses dengan melibatkan orang dalam karya kerajaan Allah. Pertama, Yesus menanyai Filipus soal tempat membeli makanan. Filipus justru lebih memikirkan sejumlah uang bila ingin memberi makan orang banyak seperti itu. Filipus berpikir dengan logika manusiawi, sedangkan Yesus mengajaknya untuk berpikir dengan logika Allah.
Filipus dan para murid, juga kita mesti sadar bahwa masalah besar, sulit solusi, mesti membuat kita berpaling dan melihat adanya Tuhan, adalah Yesus. Yesus ingin ada iman. Kedua, Andreas melaporkan dan memperlihatkan daya nalar manusiawinya dengan melihat minimnya makanan yang tersedia. Dan ini mengarahkan kita pada orang ketiga, yaitu bahwa sekedar makanan seorang anak kecil tak mungkin menolong orang sebanyak itu untuk makan dan minum dan kenyang. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini Allah mengajak kita untuk menyadari bahwa justru di dalam kelemahan Allah menyatakan kuasa pemeliharaannya bagi umat. Maka peristiwa pembagian roti yang diawali dengan memecahkannya, membagikannya, mengucap syukur kepada Allah. Ini simbolisasi dari Ekaristi yang diawali dengan proses pengorbanan diri Kristus. Jadi dari kelemahan salib itulah semua orang yang beriman dan percaya kepada Kristus memperoleh keselamatan, memperoleh kekenyangan akan kehidupan kekal. Dari kelemahan itu Allah menyatakan kebesaran kuasa kasih. Dengan demikian maka Ekaristi yang menjadi kulmen et fons dari semua upaya olah kesalehan dan perayaan liturgi gereja mengajak kita untuk setiap waktu bersama Kristus selesai mengorbankan dirinya dan membagi-bagikan dirinya di antara kita juga rela untuk dibagi-bagikan kepada sesama saudara kita dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Mari pada masa-masa COVID ini kita berjuang dengan cara kita yang paling sederhana sekali untuk saling berbagi sebagai roti-roti hidup yang dibagikan Kristus bagi mereka semua yang membutuhkan pertolongan, bantuan, mungkin melalui kita. Dengan cara kita yang paling sederhana, Tuhan mau menunjukkan caranya untuk menolong setiap kita, untuk menolong setiap orang keluar dari persoalan kita. Ingat, Allah berkarya melalui kelemahan juga. Yang memilih orang yang lemah supaya menyatakan kebesarannya di dalam kebesaran Yesus. Kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang sedang terkena wabah virus corona, agar mereka yang sudah meninggal memperoleh keselamatan kekal dari Allah. Bagi mereka yang terinfeksi positif, semoga Allah mencurahkan rahmat pemulihan kepada mereka, sehingga mereka kembali sehat untuk melaksanakan karya keselamatan yang sudah ditanamkan Allah melalui kecakapan dan keterampilan mereka demi pendirian kerajaan Allah di tengah dunia. Kita bermenung, Allah menolong kita. Amin.